Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya dan channel Kang Surya Lokajaya. Untuk para spiritualis yang ada di Nusantara ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat kami, salam terima kasih kami kepada para narasumber yang sudah berkenan memberikan jabarannya mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Salam hormat kami, salam rindu kami, salam penantian kami untuk Raden Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetap berjuang, jangan menyerah, tegakkan keadilan, tancapkan kebenaran di hati para umat di seluruh dunia ini. Dan tentunya kami tim Padepokan Lokajaya mohon bantuannya para sahabat semuanya untuk berkenan subscribe channel ini, channel Kang Surya Lokajaya juga, sebagai dukungan kalian, sebagai penyemangat kami dalam mencari memberikan edukasi mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya. Mudah-mudahan para sahabat yang baik hati berkenan supaya kami tim Padepokan Lokajaya dalam memberikan edukasi, memberikan informasi, mencari narasumber-narasumber bisa lebih semangat kembali ya. Tentunya pada pertemuan kali ini kami tim Padepokan Lokajaya ingin menjabarkan hasil sowan kami yang dimana menurut sesepuh ini Sang Kinasih Satrio Piningit ini terpilih bukan dari kalangan atas tetapi dari kalangan bawah. Nah, menurut jabaran para sesepuh yang kami soani ini mengatakan bahwasannya rata-rata para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dari kalangan bawah. Karena apa? Tujuannya Allah itu memilih dari kalangan bawah, dari rakyat jelata, tetap untuk melihat bahwasannya yang dipilih ini memang satu adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berhak memilih siapa saja, termasuk dari kalangan bawah ini, termasuk Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Dan memang kalau dilihat, kalau kita dipikir, direnungi, kalau dari kalangan bawah ini tentunya sudah merasakan penderitaan-penderitaan, sudah merasakan kesengsaraan hidup, sudah menelan pahit manisnya kehidupan, sehingga dalam penggemblengan ini Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah tidak kaget dan tentunya mampu merasakan orang-orang kecil yang dirasakan selama ini. Itulah penjabaran daripada sesepuh mengenai kalangan bawah, bukan kalangan atas yang sudah hidup enak, hidup mewah, tentunya untuk berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa dibayar itu sangatlah susah, dan bahkan tidak akanlah mau berjuang untuk menegakkan suatu keadilan, menegakkan suatu kebenaran, meluruskan akidah-akidah manusia yang sudah melenceng jauh. Tentunya itu sungguh tidak akanlah mau. Itulah kenapa Satrio Piningit ini dari kalangan bawah ini. Walaupun dari kalangan bawah, tetapi jiwa kesatriannya, jiwa perjuangannya itu melebihi para elit, para pejabat tinggi. Sang Kinasih Satrio Piningit ini walaupun dari bawah, walaupun dari kalangan kecil, tetapi semuanya ini kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta segunung emas, minta kekayaan, tentunya Allah akan mengijabahi.
Tetapi Satrio Piningit ini tidak memikirkan hal itu. Satrio Piningit yang dipikirkan adalah bagaimana menegakkan suatu keadilan, bagaimana memberikan contoh yang baik, bagaimana memberikan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, perkataan yang baik. Inilah wejangan daripada sesepuh yang kami sowani. Mengapa Sang Kinasih Satrio Piningit ini dipilih dari kalangan bawah, bukan dari kalangan elit pejabat atau saudagar atau orang-orang kaya, tetapi malah justru yang dipilih itu dari keluarga yang sederhana, keluarga yang sangat sederhana. Walaupun kesederhanaan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, bukan Satrio Piningit itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia rela berkorban untuk orang lain. Dia rela untuk mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Inilah sifat daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, yang memiliki jiwa kesatria, yang memiliki jiwa pejuang. Walaupun kita membayangkan saja menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit seumpamanya nih, yang begitu berat tugasnya yang dijalani seorang diri, yang tentunya banyak penolakan-penolakan sebagaimana para utusan terlebih dahulu. Ada yang dilemparin batu, ada yang dibakar, ada yang disalib, ada yang mau dibunuh. Semua utusan itu merasakan kepedihan, merasakan penderitaan. Tetapi janganlah khawatir bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan surga yang tidak pernah nantinya akan dimiliki oleh kaum-kaum yang lain. Tentunya surga inilah yang akan menjadi hadiah untuk Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Maka dari itu marilah kita selalu mendoakan, selalu ikut daripada apa yang menjadi suatu tugas Sang Kinasih Satrio Piningit ini, supaya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa menjalankan suatu tugas dengan baik, dengan lancar, dengan semangat. Banyak manusia-manusia di zaman sekarang ini itu sudah meninggalkan adat istiadat, budi pekerti, sudah meninggalkan ajaran-ajaran para leluhurnya, sudah melupakan semuanya. Karena apa? Mereka ini ingin hidup kekal abadi. Sedangkan Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak memikirkan tentang kekayaan sendiri. Walaupun Satrio Piningit ini sudah dibekali daripada harta amanah ini, yang dimana sudah diceritakan oleh para leluhurnya, baik dari Prabu Siliwangi maupun dari Joyoboyo. Tetapi Satrio Piningit ini tidak memikirkan hal itu, berjuang menumpas angkara murka, membongkar kejahatan-kejahatan yang disembunyikan di Nusantara ini, membongkar para korupsi-korupsi yang disembunyikan di Nusantara ini. Tentunya itu sangat miris. Penderitaan rakyat semakin menjerit. Rakyat hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk menaik jabatan. Rakyat hanya dijadikan suatu pemilihan saja itu baru mengenal rakyat. Tetapi setelah menjadi jabatan, korupsi yang diinginkan, korupsi yang didambakan. Itulah kenapa di zaman sekarang ini mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak terjerumus dalam dunia kehitaman. Sekarang itu kalau kita berpikir, kalau kita mau merenung bahwasanya kejahatan sekarang ini sudah terang-terangan, judi online, baik dari prostitusi atau PSK itu juga terang-terangan. Korupsi bukannya malu, malah
dada-dada, malah unjuk gigi, bangga dengan prestasinya sendiri karena terkenal. Masya Allah ya, inilah zaman akhir yang tentunya kita harus bisa menyelamatkan keluarga kita sendiri, diri kita sendiri. Dan Satrio Piningit ini tentunya menjadi suatu utusan. Itu tidak mudah di zaman sekarang seperti ini. Ya, kalau kita mau merenungi alam yang sudah sangat sulit untuk ditebak, gejolak-gejolak alam juga sangat tidak bisa untuk diprediksi. Tiba-tiba bencana, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti ini. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya sudah melampaui batas, karena kita sudah semuanya itu melenceng daripada ajaran agamanya, melenceng daripada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai spiritualis juga mempunyai tanggung jawab terhadap sesama manusia untuk membimbing, untuk mengarahkan yang lebih baik. Jangan sesama spiritualis itu malah saling kuat-kuatan, saling mengeklaim dirinya itu paling hebat, saling mengklaim ilmunya itu paling tinggi. Sesungguhnya kalau kita berpikir di atas langit masih ada langit. Seperti itu aja ya para sahabat, ini wejangan daripada sesepuh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kebaikannya. Kalau salah itu tentunya salah, karena tidak ada manusia yang sempurna, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang maha sempurna. Maka dari itu kami tim Padepokan Lokajaya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian ini itu salah besar. Maka dari itu kami mohon dimaafkan ya. Kesimpulan daripada soal ini, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak memilih siapa saja kepada makhluknya yang dipilih menjadi utusan, yang dipilih menjadi kekasihnya untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan kebenaran. Itu bisa dari kalangan bawah, bisa kalian, bisa dari kalangan yang dulunya itu kotor, bisa dari kalangan yang dulunya itu penjahat tetapi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mengerti kebenaran, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya. Mohon kiranya para sahabat untuk berkenan hati untuk menyubscribe channel kami atas nama channel Kang Surya Lokajaya. Mudah-mudahan dengan bantuan kalian, dengan dukungan kalian, kami tim Padepokan Lokajaya semakin semangat dalam memberikan edukasi informasi mengenai Sang Dinasti Satrio Piningit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.